Malam di Cirebon turun perlahan, seperti kelambu yang ditarik lembut oleh langit. Lampu-lampu desa berpendar temaram, seolah ragu untuk benar-benar menyala. Di ujung gang kecil yang dilalui angin dingin dan suara jangkrik, Aina Altofunisa duduk di atas dipan bambu, memeluk lutut, menatap bulan yang menggantung penuh, seperti hati yang berat namun tetap bercahaya. Sudah 3 tahun ia mengajar di SMP Negeri 4. Sekolah yang lebih mirip rumah tua ketimbang lembaga pendidikan. Atapnya bocor. Dinding kelasnya lapuk dimakan waktu. Bangkunya penuh ukiran nama mantan dan coretan cinta remaja yang patah. Tapi yang paling menyakitkan bukan itu, melainkan kenyataan bahwa gajinya hanya Rp500.000 per bulan. 500.000. Jumlah yang tidak cukup untuk membeli mimpi, apalagi masa depan. Setiap bulan, Aina menyisihkan 100.000 untuk membantu ibunya, seorang janda penjual pisang goreng di pasar pagi. Sisanya untuk ongkos, sedikit pulsa, dan makan seadanya. Ia tidak pernah membeli baju baru, tidak pernah ke kafe seperti teman-temannya yang kini kerja kantoran. Tapi Aina mencintai pekerjaannya. Ia mencintai bahasa Indonesia. Ia mencintai puisi. Ia mencintai senyum murid-muridnya. Walau seringkali mereka datang terlambat, atau pura-pura sakit agar bisa tidur di kelas. Namun malam itu, entah kenapa, hatinya seperti patah dalam diam. Setelah mengisi absen keuangan dan mendapati bahwa honor bulan ini akan telat cair karena kas daerah kosong, Aina pulang dengan langkah gontai. Ia menatap bayangannya sendiri di jendela rumah. Mata itu kosong. Wajah itu lelah. Ia membuka buku harian. Di halaman yang biasanya penuh puisi, ia hanya menulis 3 kata, besar-besar, dengan tinta hitam tebal. Kabur aja dulu. Bukan karena tak cinta, tapi karena tak lagi sanggup bertahan. 2 bulan kemudian, dengan doa panjang dan restu ibunya yang setengah menangis setengah menguatkan, Aina naik pesawat untuk pertama kalinya dalam hidup. Tujuannya, Malaysia. Negeri yang hanya ia kenal dari peta dan sinetron. Kini menjadi tanah harapan yang asing namun menjanjikan. Ia diterima sebagai guru bahasa Indonesia di Sekolah Antarabangsa Harmoni, sebuah sekolah swasta di Johor Bahru. Gajinya? Rp4.500, setara Rp15 juta per bulan. 30 kali lipat dari yang ia terima di Indonesia. Tapi ketika pesawat mendarat, dan langkahnya menjejak tanah asing itu untuk pertama kali, Aina tidak merasakan kegembiraan seperti yang dibayangkannya. Yang ia rasakan justru takut. Takut salah bicara. Takut tak bisa beradaptasi. Takut murid-muridnya membencinya. Ia menatap bangunan sekolah yang megah dengan lambang modern dan mural warna-warni. Lalu menghela napas panjang. Ini bukan sekolahku, bisiknya dalam hati. Hari pertama mengajar tiba. Aina mengenakan blus putih sederhana dan kerudung biru laut. Jantungnya berdegup kencang ketika memasuki kelas 8B. Tapi begitu ia membuka pintu, ia terdiam. Semua murid berdiri serentak, menyambutnya dengan seruan lembut. Selamat pagi, Cikgu Aina. Tidak ada yang bermain ponsel. Tidak ada yang tertidur. Tidak ada yang menyahut sembarangan. Mereka duduk tegak, mata menatap ke depan. Beberapa mencatat bahkan sebelum ia bicara. Saat ia memperkenalkan diri, mereka mendengarkan. Saat ia menjelaskan tentang puisi Hairil Anwar, seorang siswa bernama Syafiq mengangkat tangan dan bertanya, "Cikgu, apakah maksudnya hidup itu tidak harus panjang, tapi harus dalam?" Aina hampir menangis. Ini bukan hal yang ia duga. Bukan hal yang pernah ia alami. Ia mengira akan menghadapi sinisme. Ia mengira akan merindukan suasana gaduh murid-muridnya dulu. Tapi yang ia temui adalah kedisiplinan yang tidak dingin, dan kesopanan yang tidak dibuat-buat. Malam itu, ia duduk di kamar sewanya, memandangi layar laptop. Di sana ada saldo tabungan yang mulai tumbuh. Tapi yang lebih membuatnya tersenyum adalah sebuah folder baru di laptopnya, berjudul, Kelas Puisi Malaysia. Ia menulis catatan di buku hariannya, menggantikan kalimat 2 bulan lalu. Kabur bukan berarti pengecut. Kadang, kita perlu menjauh, untuk bisa menemukan arah pulang yang lebih layak. Di kelas yang berhawa sejuk,
Cahaya matahari menyusup lembut dari jendela besar berbingkai kayu. Aroma spidol baru dan buku-buku tersusun rapi memberi nuansa yang tak pernah Aina temukan di sekolahnya dulu. Hari ini adalah hari ketiga ia mengajar. Tapi di hatinya, rasanya seperti baru saja membuka jendela menuju dunia yang sama sekali asing dan indah. Aina masih belum sepenuhnya percaya dengan apa yang ia lihat dan rasakan. Siswa-siswa di Malaysia ini, mereka berbeda. Bukan berarti lebih pandai, tetapi lebih beradab. Mereka tidak hanya menghormati guru karena takut, tapi karena diajarkan sejak kecil bahwa ilmu adalah cahaya, dan guru adalah lentera yang menyalakan cahaya itu. Setiap pagi, sebelum mulai pelajaran, murid-murid akan berdiri, memberi salam, dan menunduk dengan penuh hormat. Tak ada yang bermain-main dengan ponsel. Tak ada yang mengeluh tentang tugas. Bahkan saat Aina mulai menjelaskan tentang puisi-puisi klasik Indonesia, mereka mencatatnya seolah puisi itu adalah warisan emas yang harus diwariskan ke generasi berikutnya. Di dalam hatinya, Aina bergolak. Beginikah seharusnya rasanya menjadi guru? Pikirnya. Mengajar bukan lagi soal bertahan hidup, tapi soal memberi hidup. Ia teringat pada masa-masa di sekolahnya dulu di Indonesia, saat ia harus mengajar di kelas yang bocor saat hujan, saat ia berbicara di depan murid yang sibuk dengan ponsel, dan saat orang tua murid memandang guru seperti pelayan, bukan pendidik. Di Malaysia, justru ia merasa dihargai. Ia bahkan dipanggil dengan sebutan cikgu, kata yang begitu manis didengar, karena diucapkan dengan rasa hormat, bukan terpaksa. Dan malam itu, saat ia kembali ke kamar sewanya, ia menatap langit Malaysia yang cerah dan luas. Tak ada suara kendaraan ribut. Tak ada listrik padam tiba-tiba. Hanya langit yang tenang, seperti hatinya. Di bawah langit yang lebih lapang ini, tulisnya di buku harian, aku akhirnya bisa mengajar dengan cinta, bukan hanya dengan kesabaran. Namun seindah apapun langit negeri orang, rindu tetaplah rindu. Dan rindu tak bisa disembunyikan di balik senyum, apalagi disangkal oleh jumlah angka di rekening bank. Setiap malam, selepas salat Isya, Aina duduk bersila di lantai kamar. Ia menyalakan ponsel, membuka aplikasi panggilan video, dan menanti sambungan itu terhubung ke kampung halamannya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Aina, nak, kau sehat di sana? Suara ibunya terdengar gemetar, seperti senar kecapi yang dipetik dengan pelan. Di balik layar, terlihat ruang tamu yang sama, dinding yang mulai mengelupas, rak kayu tua, dan foto almarhum ayahnya masih terpajang dengan bingkai yang mulai berdebu. Di sana dingin? Tanya ibunya dengan suara cemas. Tidak, Bu. Hangat-hangat sekali. Jawab Aina sambil menahan air mata yang hendak jatuh. Tapi yang dingin bukan tubuhnya. Yang dingin adalah jarak yang membeku antara ia dan rumah. Aina tahu, ibunya tidak pernah benar-benar ingin ia pergi. Tapi cinta seorang ibu lebih besar dari keinginannya sendiri. Ia melepas Aina bukan karena tega, tapi karena percaya. Dan itu yang membuat Aina bertahan. Hari demi hari, ia menyimpan kerinduannya di balik kemeja kerja dan senyum profesional. Malam itu, setelah menutup telepon, Aina duduk diam. Lalu perlahan ia membuka laptop, mengetik sebuah puisi. Sudah lama ia tak menulis. Di Indonesia dulu, ia tak punya tenaga untuk menulis puisi. Tapi kini, rindu membuatnya puitis kembali. Puisi untuk ibu. Di tanah seberang ku tanam langkah. Tapi akar rinduku tak pernah tumbuh jauh. Karena setiap malam, dalam sujud, wajahmu adalah kiblat yang paling jujur. Ia menyimpannya dalam folder berjudul, Rantau dan Rasa. Dalam keheningan malam, Aina sadar bahwa hidup ini bukan sekadar tentang mencari tempat yang lebih baik, tapi menjadi lebih baik, dimanapun kaki berpijak. Dan rindu? Rindu bukan untuk dilawan. Rindu adalah tali yang menjaga agar jiwa tak pernah lupa arah pulang. Setiap guru, cepat atau lambat, akan bertemu satu murid yang membuatnya merasa dilahirkan kembali sebagai pendidik. Bukan karena murid itu paling pintar, tapi karena ia memantulkan cahaya, menghadirkan kembali makna yang sempat redup dalam dada. Untuk Aina, murid itu bernama Arif Ramadan.
Anak itu duduk di pojok kelas 9B. Tak pernah angkat tangan, tak pernah bersuara. Tatapannya dalam, tapi tidak kosong. Setiap kali Aina mengajar, Arif menunduk, seperti menyembunyikan sesuatu. Bukan rasa malas, tapi mungkin rasa takut ditemukan. Suatu hari, Aina memberi tugas menulis cerpen bertema rumah. Semua siswa mengumpulkan karangan yang cukup baik, sebagian biasa saja. Tapi saat ia membaca cerita milik Arif, tubuhnya merinding. Kata-katanya mengalir seperti sungai yang lama tertahan lalu mendobrak bendungan. Rumah adalah tempat di mana suara ibu tak pernah usai, walau tubuhnya sudah tidak ada. Rumah adalah tempat aku menggali kenangan dengan tangan kecil yang masih gemetar. Aina membacanya berulang-ulang, seolah tak ingin melepaskan makna yang ditulis dengan rasa. Ia tahu, anak ini punya dunia dalam pikirannya, yang selama ini terbungkam oleh ruang kelas dan sistem nilai yang tak cukup peka. Keesokan harinya, Aina memanggil Arif seusai pelajaran. "Arif, kamu suka menulis?" tanyanya pelan. Arif mengangguk. Matanya tak menatap langsung. "Dulu, ibu saya sering membaca puisi. Tapi sejak ibu tiada, saya menulis sendiri. Diam-diam." Aina tersenyum. "Tidak perlu diam-diam lagi, Arif. Mulai hari ini, kita buka kelas menulis setiap Jumat sore. Aku ingin dengar ceritamu. Dunia juga ingin tahu." Dan begitulah, setiap Jumat sore, ruang kelas berubah menjadi ruang kecil penuh cahaya. Aina membuka kelas sastra, bukan dengan kurikulum, tapi dengan kehangatan. Murid-murid mulai berdatangan. Mereka membaca puisi, menulis cerita, dan tertawa tanpa takut salah. Mereka menyadari bahwa menulis bukan hanya tugas, tapi pelarian yang menyembuhkan. Aina melihat kilau di mata Arif. Dan di kilau itu, ia menemukan cerminan dirinya sendiri. Dulu, kecil, pemalu, tapi ingin bicara lewat kata. Minggu pagi yang lembut diwarnai gerimis kecil. Aina duduk di balkon kamar sewanya, ditemani secangkir teh tarik dan aroma embun yang tenang. Saat membuka email, matanya terhenti pada sebuah surat dari Dinas Pendidikan Kabupaten. Subjek: penawaran penempatan guru ke Jakarta. Isi surat itu sederhana. Sebuah undangan untuk kembali mengajar di sekolah negeri dengan tunjangan baru, 2 juta rupiah per bulan. Lebih besar dari dulu, tapi masih jauh dari apa yang sekarang ia terima di Malaysia. Namun bukan nominal yang membuat Aina terdiam lama. Tapi kenangan yang berdesakan muncul saat membaca nama, Jakarta. Ia teringat pada tanah kelahirannya. Pada anak-anak yang penuh semangat meski di ruang kelas sempit. Pada cita-cita masa muda yang ditanamkan oleh ayahnya. Kalau bisa, nak, jadilah guru yang bisa mengubah cara orang berpikir. Aina menatap surat itu lama. Tangannya tak langsung menutup laptop. Ia membiarkannya terbuka, seolah menunggu jawaban yang lebih dalam dari sekadar, ya, atau tidak. Sore harinya, ia berjalan ke taman kecil di dekat sekolah. Di sana ada bangku kayu yang biasa ia duduki sambil membaca. Di tangannya kini, bukan buku, tapi selembar kertas. Ia mulai menulis surat. Untuk Indonesia yang kucinta. Aku tidak pernah benar-benar meninggalkanmu. Aku hanya sedang belajar di tempat lain. Belajar bagaimana menjadi guru yang bukan hanya mengajar, tapi menggerakkan. Aku ingin kembali suatu hari nanti, tapi bukan hanya dengan tangan yang membawa gaji lebih besar. Aku ingin pulang dengan hati yang lebih kaya, wawasan yang lebih dalam, dan cara mendidik yang lebih menyentuh. Tunggu aku. Aku pasti pulang. Tapi bukan sekarang. Ia menatap langit. Senja menggantung, jingga dan tenang. Dan dalam senja itu, Aina merasa yakin bahwa terkadang mencintai negeri sendiri berarti pergi dulu untuk belajar, lalu pulang untuk membangun. Hari itu, Sekolah Antarabangsa Harmoni tengah bersiap merayakan Hari Bahasa. Sebuah perayaan tahunan yang memamerkan keragaman budaya dan bahasa dari berbagai bangsa. Setiap guru dan siswa mengenakan pakaian tradisional dari negara asal mereka. Aula dihias dengan bendera-bendera dunia, dan suara musik etnik mengalun di seluruh koridor.
Aina mengenakan kebaya putih sederhana dan kain batik parang dari ibunya. Rambutnya disanggul rapi, dan di dadanya tersemat pin kecil, bendera Indonesia. Ketika ia melangkah ke aula, banyak mata menoleh. Para siswa dan guru lain mengangguk sopan, beberapa memuji keanggunannya. Tapi yang paling membuat Aina haru adalah ketika seorang murid kecil dari kelas 6 menghampirinya dan berkata, "Cikgu Aina, saya suka sekali bahasa Indonesia. Rasanya lembut di telinga." Aina tersenyum, lalu berjongkok agar sejajar dengan mata si bocah. Bahasa itu jembatan. Kalau kita belajar bahasa orang lain, kita sedang membangun jalan menuju hati mereka. Pagi itu, Aina mendapat giliran naik ke panggung. Ia berdiri dengan tenang, lalu membacakan puisi karyanya sendiri, berjudul, "Aku di Negeri Orang." Aku tak pernah meninggalkan negeriku. Aku hanya sedang membawa harum tanahnya ke angin negeri lain. Aku tak pernah mengganti warna darahku. Hanya saja, aku kini tahu, dua bendera bisa berkibar bersama, tanpa harus saling merendahkan. Tepuk tangan panjang menyambut akhir puisinya. Tapi bukan itu yang menggetarkan hatinya, melainkan tatapan para murid, yang tak hanya memahami kata-katanya, tapi merasakannya. Hari itu, Aina sadar, ia bukan hanya sedang mengajar bahasa. Ia sedang menjadi duta kecil dari sebuah bangsa yang besar, yang kadang lupa caranya mencintai diri sendiri. Suatu malam, setelah kelas menulis selesai, Aina mendapati sebuah amplop kecil di mejanya. Tidak beralamat. Hanya tertulis, "Untuk Cikgu Aina," dari seseorang yang belum berani bicara. Aina membukanya perlahan, dan menemukan secari kertas bergaris. Tulisannya tidak rapi, tapi kata-katanya begitu jujur hingga menusuk hati. Terima kasih sudah membuat saya percaya bahwa suara saya berharga. Dulu saya diam karena saya pikir, anak yang kehilangan ibu tidak punya hak untuk bermimpi. Tapi sejak ikut kelas menulis Cikgu, saya merasa ada ruang untuk saya bernapas. Saya ingin jadi penulis. Cikgu, suatu hari, saya ingin buku saya ada di rak perpustakaan sekolah. Dan kalau Cikgu sudah tidak di sini nanti, saya akan jadi guru. Biar saya teruskan kelas menulis itu. Aina terdiam lama. Ia menggenggam surat itu seperti menggenggam sesuatu yang rapuh tapi berarti. Air matanya jatuh. Pelan, tanpa isak. Bukan karena sedih, tapi karena ia tahu, inilah tujuan hidupnya. Menjadi guru bukan soal mengajarkan semua hal, tapi menciptakan ruang, menyalakan lentera, memberi nama pada luka, dan mengubahnya menjadi cerita yang layak dikenang. Surat itu kemudian ia lipat dan simpan di buku hariannya. Di halaman yang kosong, ia menulis, "Tak semua pelajaran datang dari buku. Ada yang datang dari surat-surat kecil, yang ditulis oleh hati-hati yang mulai tumbuh." Malam itu, Aina menatap langit dari jendela kamarnya. Ia tahu, suatu hari nanti ia akan pulang. Tapi sebelum itu, ia ingin memastikan bahwa ia meninggalkan jejak di setiap hati yang ia temui di negeri ini. Waktu berjalan seperti helai daun yang gugur perlahan, diam-diam, tapi pasti. Sudah hampir 2 tahun Aina tinggal dan mengajar di Malaysia. Ia telah menanam banyak hal di tanah yang bukan kelahirannya. Cinta, ilmu, cerita, bahkan sebagian dari jiwanya. Namun sebuah pesan singkat yang masuk ke ponselnya suatu pagi, mengubah arah langkahnya. "Bu Aina, SDN tempat ibu dulu mengajar sedang kekurangan guru. Apakah ibu berkenan kembali? Walau sementara waktu? Anak-anak di sini butuh seseorang seperti ibu." Pesan itu datang dari kepala sekolah lamanya di Indonesia. Nama yang membuat dada Aina terasa seperti diketuk pelan-pelan. Ia membaca ulang pesan itu beberapa kali. Tangannya gemetar, bukan karena ragu, tetapi karena semua luka dan cinta yang pernah ia tinggalkan di sana, kini seperti memanggilnya kembali. Aina tahu, tidak ada keputusan yang benar-benar mudah. Tapi saat itu, ia tidak berpikir dengan logika angka atau kenyamanan. Ia berpikir tentang akar. Dan akar selalu tahu kemana harus pulang. Malamnya, ia mengumpulkan murid-murid kelas menulisnya.
Arif kini telah menjadi pemimpin kecil di antara mereka. Cikgu akan pulang ke Indonesia untuk sementara waktu, katanya dengan suara tenang. Arif menunduk, lalu berkata, "Boleh saya kirim cerita ke Indonesia, Cikgu? Biar tulisan saya sampai ke rumah Cikgu, kalaupun tubuh saya belum bisa ke sana." Aina tersenyum. Tentu, cerita selalu menemukan jalannya sendiri untuk pulang. Dan hari itu, Aina membuka pintu yang dulu ia tutup dengan berat hati. Tapi kini, ia membukanya bukan karena terpaksa, melainkan karena sudah waktunya pulang dengan jiwa yang utuh. Langit Indonesia menyambut Aina dengan gerimis. Tanahnya basah, udara lembab, dan aroma tanah yang khas menyusup ke dalam napasnya, seolah berkata, "Selamat datang kembali." Sekolah tempat ia dulu mengajar tak banyak berubah. Masih dengan ket yang mulai pudar, bangku-bangku tua, dan halaman yang dipenuhi rumput liar. Tapi di sana, anak-anak kecil berlari menyambutnya dengan tawa yang jujur. "Bu Aina. Itu Bu Aina, ya?" Aina menahan air matanya. Ia tersenyum dan mengangguk, lalu menunduk dan memeluk salah satu anak yang menghampirinya. "Ya, Ibu pulang. Ibu kembali untuk kalian." Ia mengajar kembali, kini dengan cara yang sangat berbeda. Ia tak lagi sekadar mengajar mata pelajaran. Ia mengajar mimpi, harapan, keberanian, dan cinta. Ia mengajarkan apa yang dulu ia pelajari di negeri orang, bahwa menjadi guru bukan hanya soal mengisi papan tulis, tapi menyentuh hidup manusia lain dengan ketulusan. Malam hari, setelah mengajar, Aina duduk di beranda rumahnya yang lama. Ia membuka surat-surat dari Arif yang ia terima lewat email. Cerita-ceritanya makin matang, makin hidup. Arif kini bukan hanya anak yang menulis karena luka, tapi karena cinta pada kata. Aina menulis balasan. "Arif, aku kini di tempat yang dulu membuatku ingin pergi. Tapi kau tahu, tempat ini sekarang terasa lebih terang. Mungkin karena aku pulang membawa cahaya yang kalian nyalakan untukku di Malaysia. Suatu hari, kau akan ke sini. Mungkin sebagai guru, mungkin sebagai penulis. Tapi saat kau datang, aku ingin kau tahu, rumah bukanlah tempat di mana kau dilahirkan, tapi tempat di mana cintamu kembali tumbuh." Aina Altofunisa bukanlah satu-satunya guru yang memilih untuk pergi. Tapi ia adalah satu dari sedikit yang memilih untuk kembali bukan karena kecewa, tapi karena telah cukup belajar. Ia pernah pergi karena gaji yang tak layak, karena sistem yang melelahkan, karena negara yang tampak lupa menghargai para pendidik. Tapi ia juga tahu, negara ini tak akan berubah jika semua orang baik memilih untuk diam atau pergi selamanya. Ia kembali, membawa cahaya dari negeri orang. Ia kembali untuk menyalakan lentera, agar generasi berikutnya tak harus pergi sejauh itu hanya untuk merasa dihargai. Kepada guru-guru yang saat ini masih mengajar di tengah keterbatasan, Aina ingin berkata, "Tetaplah menjadi cahaya. Meskipun lilinmu kecil dan nyalanya goyah, tapi di tengah kegelapan, sekecil apapun cahaya, tetaplah harapan." Dan kepada negeri ini, Aina berdoa, semoga suatu hari nanti, tak ada lagi guru yang harus kabur aja dulu. Karena tanah airnya sendiri sudah cukup hangat untuk menjadi tempat mengabdi. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe.